Hari itu, Mahua mencurigai Padma atas insiden yang terjadi di dalam bis tersebut, namun Rames membela dan mengatakan jika Padma berpuasa untuk keselamatan mereka. Padma berpura-pura pusing sehingga Aryan meminta Garima memberinya air. Aryan menghentikan perdebatan tersebut dan berkata, "Siapapun yang menanam bom itu, maka aku tidak akan meninggalkannya." Tiba-tiba beberapa orang masuk meneriakkan nama Mahua agar hidup panjang dan menyentuh kakinya. Mahua mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Orang tua murid mengucapkan terima kasih pada Mahua karena telah menyelamatkan anak-anak mereka dan berkata, "Jika kau tidak berada di dalam bis itu kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak-anak. Kau telah menunjukkan kasih sayangmu terhadap mereka dan kau memenuhi tugasmu sebagai seorang ibu." Krishna mengatakan, "Dia adalah ibuku dan ibu nomor satu dalam segala hal." Gauri terdiam mendengar ucapan Krishna, lalu orang-orang memakaikan karangan bunga pada Mahua dan memberikan pujian atas aksinya tersebut. Di satu sisi, Padma mencoba memprovokasi Garima dengan mengatakan, "Lihatlah betapa beruntungnya Aryan dan Gauri karena memiliki Mahua, itulah yang akan dikatakan orang luar karena Mahua menjadi dewi penyelamat bagi semua orang, kau harus melakukan sesuatu sebelum Aryan kembali pada Mahua." Garima terpengaruh ucapannya dan mulai memikirkan hal tersebut. Tak lama kemudian, Mahua meminta Krishna untuk duduk karena dia ingin mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Mahua juga berpikir untuk membantu Gauri mandi, namun dia menolak bantuan Mahua dan bilang dia bisa melakukannya sendiri. Di saat Gauri menyalakan keran air, Mahua ingin mengambilkan handuk untuknya, tapi lagi-lagi Gauri menolak dan pergi untuk membawanya sendiri. Krishna mengalihkan perhatian Mahua dan mengajaknya untuk pergi karena dia sudah lapar. Terlihat Garima datang untuk menyambungkan hair dryer ke stop kontak, dan memasukkannya ke dalam ember yang berisikan air agar terjadi aliran listrik. Garima tersenyum memikirkan idenya tersebut, setelah itu Gauri datang untuk mandi dan ingin menyentuh air, namun Garima menghentikan dan meletakkan tangannya, sehingga Garima yang terkena aliran listrik tersebut. Gauri berteriak memanggil Aryan untuk meminta bantuan, lalu Aryan datang mematikan stop kontak dan menggendong tubuh Garima. Sesampainya di ruang tamu, Aryan membaringkan Garima dan berteriak memanggil semua orang, mereka berkumpul dan mempertanyakan apa yang terjadi. Gauri menjelaskan jika Garima telah menyelamatkan dirinya dari sengatan listrik. Garima mengatakan, "Aku melihat hair dryer ada di dalam ember dan itulah kenapa aku berlari untuk menyelamatkan Gauri." Aryan mempertanyakan bagaimana hair dryer itu ada di sana. Padma menjawab, "Beberapa waktu lalu aku melihat Mahua mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Durga sudah tidak aneh jika kecerobohan itu dilakukan oleh Mahua, namun Mahua menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apapun." Padma mengalihkan pembicaraan dan berterima kasih pada Garima karena telah menyelamatkan Gauri, begitu juga dengan Rames. Garima berkata, "Apa yang kalian katakan? Aku sudah menganggap Gauri adalah putriku, dan aku akan melakukan apapun untuk melindunginya." Durga mengatakan, "Terkadang Mahua melakukan hal yang sangat baik, namun di lain waktu dia melakukan kecerobohan pada Gauri." Mahua bertanya, "Apakah kau pikir aku bisa melakukan itu? Kau tahu bahwa aku sudah menyelamatkan hidup banyak anak dan bagaimana mungkin aku menyakiti putriku sendiri?" Gauri menyela ucapannya dan mengatakan, "Itu semua karena Krishna ada di sana, dan kau hanya ingin menyelamatkannya." Selang beberapa waktu, Mahua yang menyamar sebagai wanita tua datang ke kamar Gauri sambil membawakan makanan. Gauri langsung menangis dalam pelukannya sehingga membuat Mahua khawatir dan bertanya, "Katakan padaku apa yang terjadi, kenapa kau menangis? Aku akan menjagamu, jadi sekarang ceritakan apa yang terjadi." Gauri mengatakan, "Tidak ada kau, ayah ataupun ibu di sana. Aku merasa ketakutan dan aku berpikir tidak akan pernah bertemu dengan ayahku lagi." Mahua mencoba menenangkannya dan berkata, "Kau harus melupakan masalah yang menimpamu karena sekarang kau bersama keluargamu. Jika hal itu terjadi lagi maka aku akan lebih berhati-hati, dan aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi di bis itu terulang." Aryan yang menguping pembicaraan tersebut mulai mencurigai ucapannya, sedangkan Mahua mencoba menghibur Gauri dengan menyuapi makanan dan memintanya untuk berhenti menangis. Setelah selesai Mahua menyelimuti Gauri dan memintanya untuk beristirahat, lalu dia pun keluar kamar. Tak lama Aryan menghentikan Mahua yang menyamar sebagai wanita tua dan berkata, "Ada sesuatu yang harus aku bicarakan." Mahua pun tidak curiga dan memintanya untuk mengatakannya. Aryan bertanya, "Aku mengerti sekarang kenapa firasat seorang ibu lebih kuat daripada ayah. Kau tidak ada di sana tapi bagaimana kau bisa mengerti perasaan Gauri bahwa dia ketakutan dan sendirian? Kau mengetahui segalanya dan mungkin kau naik bis tersebut, itulah sebabnya kau berbicara seperti itu."
Mahua berusaha menjelaskan sesuatu tapi Aryan melemparkan kacamata Mahua dan membuka penutup kepalanya. Aryan menyudutkannya ke tiang dan bertanya, kenapa kau menipuku di setiap kesempatan? Mengapa kau melakukan semua ini dan mempermainkan kehidupanku? Kenapa kau tidak meninggalkanku dan Gauri? Terkadang aku harus menanggung rasa sakit karena melihat kesedihan yang dialami putriku. Sekarang katakan padaku kenapa kau datang sebagai nenek palsu dan memenangkan hati putriku. Gauri menyayangi dan mempercayai nenek palsu itu, lalu apa yang akan terjadi jika dia mengetahui hal ini? Hatinya pasti akan hancur, dan kau adalah ibu yang menghancurkan perasaan putrinya sendiri, dan menjadi musuh baginya. Mahua tidak terima mendengar hal itu dan mengatakan, kau selalu mengucapkan kata-kata pahit kepadaku sepanjang waktu, apakah kau pikir hatiku dipenuhi kebahagiaan mendengar hinaan ini? Bagaimana kau bisa berpikir jika aku adalah musuh bagi Gauri? Aku datang ke sini untuk mendapatkan hati putriku kembali dan jika aku menghancurkan hati Gauri, beritahu aku kapan dan di mana. Aku adalah seorang ibu dan aku sudah mengandungnya selama 9 bulan, aku telah menanggung semua rasa sakit dan penderitaan menjadi seorang ibu, bukan hanya cinta dan kasih sayang yang membuat dia sukses, dia harus tetap berdiri meski dimarahi dan ditegur. Orang tua harus membawa anaknya ke jalan yang benar dan mengajarkan pelajaran yang tepat, bayangkan jika suatu hari kau tidak ada lagi di dunia dan aku juga tidak ada, lalu siapa yang akan menjaga Gauri? Dia bahkan tidak membiarkan Krishna mendekatinya. Katakan padaku apakah kau hanya menginginkan Gauri sebagai putrimu? Aku percaya bahwa kau menyayangi Krishna, kau seharusnya memperbaiki hubungannya dengan Gauri bukan malah menjaga jarak antara mereka. Mahua terus meluapkan perasaan yang dia pendam selama ini dan meminta Aryan memikirkan apa yang dia ucapkan. Aryan tidak bisa mengatakan apapun sampai akhirnya Mahua pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Mahua masih menyamar sebagai wanita tua dan mengajak Gauri untuk berlatih di taman agar mendapatkan suasana baru. Di tempat lain, Padma sedang memotong garis pembatas balkon dan berniat untuk mencelakakan Krishna yang berada di lantai bawah. Namun Garima kaget melihat kedatangan Mahua dan meminta Padma untuk bersembunyi. Garima menegur Padma karena tidak menyelesaikan pekerjaannya, tapi Padma mengatakan, pekerjaanku sudah selesai dan itu hanya membutuhkan sedikit beban, kau cukup diam dan tonton apa yang akan terjadi. Di satu sisi Mahua yang sedang mendorong kursi roda Gauri mendengar suara yang aneh dan berpikir dari mana asal suara tersebut. Mahua melihat sekeliling dan menyadari bahwa kayu pembatas itu bergerak. Mahua pun berteriak memanggil Krishna karena dia berada tepat di bawahnya, dan kayu itu bisa menimpa dirinya. Mahua berlari untuk menyelamatkan Krishna karena dia memakai headset dan tidak mendengar ucapannya, sedangkan Padma mengambil kesempatan untuk mencelakakan Gauri dengan mendorong kursi roda tersebut. Gauri berteriak memanggil Aryan karena tidak bisa mengendalikan kursi rodanya. Mahua menoleh dan bingung karena harus ditempatkan dua pilihan, yaitu menyelamatkan Krishna atau Gauri. Mahua berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan putrinya begitu juga dengan Aryan. Mahua berhasil menahan kursi roda Gauri tepat waktu, dan Aryan mengangkat tubuh Krishna sehingga terhindar dari kayu pembatas tersebut. Mahua bersyukur karena Aryan menyelamatkan Krishna dan bertanya pada Gauri tentang kondisinya. Namun Gauri mengenali jika itu adalah Mahua dan mengatakan bahwa dia sangat membencinya. Mahua menyadari bahwa rambut palsunya terlepas dan berkata dalam hatinya, sekarang Gauri telah mengetahui kebenaran tentangku. Padma yang melihat kejadian itu berkata pada Garima, rencana kita mungkin gagal tapi sekarang Mahua dalam masalah besar, pernahkah kau melihat drama siaran langsung? Jika tidak maka tontonlah. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di ruang tamu karena mengetahui bahwa Mahua telah berbohong. Mahua berkata pada Gauri, aku akan menerima hukuman apapun yang kau berikan, karena aku melakukan semua ini untukmu. Durga mengejeknya karena memenuhi pikiran Gauri dengan hiburan palsu dan mengatakan, pertama kau memanfaatkan kondisi Gauri dan sekarang kau menyamar sebagai nenek, katakan padaku apa yang kau inginkan. Mahua ingin menjelaskan sesuatu tapi Gauri menyela ucapannya dan berkata, kenapa kau melakukan semua ini ketika aku mulai memberikan kepercayaan padamu? Aku tidak percaya bahwa kau benar-benar pembohong, kenapa kau selalu membuatku menangis? Mahua mengatakan, kau tahu bahwa aku melakukan beberapa kesalahan tanpa sadar, tapi aku tidak pernah berbuat buruk padamu karena aku menyayangimu. Gauri berkata, kau datang dengan tipu daya dan membodohiku dengan berpura-pura menjadi seorang nenek, aku sangat menyayangimu di saat kau menjadi nenek, bahkan kau juga menyayangiku dan ingin mengadopsiku. Tapi ternyata semua itu hanya drama. Kau tahu jika aku tidak memiliki ibu dan itu sebabnya kau datang sebagai nenek, kau telah menyakiti perasaanku dan aku sangat membencimu, kau harus meninggalkanku dan ayah,
karena mulai hari ini dan seterusnya aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Mahua terkejut mendengar hal itu sedangkan Aryan tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan ucapan Gauri.